Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Wulandari, salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya dari kelas 99 PIL. Tujuan video saya kali ini untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah Demokrasi dan HAM. Di video saya ini, saya akan membahas tentang pelanggaran HAM di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Ya, berkenaan dengan penanganan COVID-19 oleh pemerintah Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontraks melakukan pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban negara dalam memenuhi, melindungi, dan menghargai hak asasi manusia, termasuk penghormatan prinsip demokrasi dalam menangani COVID-19. Saya memahami pandemi sebagai situasi darurat kesehatan yang berdampak pada persoalan ekonomi dan sosial. Namun demikian, pembatasan atau tindakan dan kewajiban yang diambil harus profesional mungkin, serta tidak mengorbankan hak asasi manusia dan demokrasi yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Pada situasi pandemi ini, kita melihat bahwa penanganan COVID-19 menimbulkan dampak yang tidak diinginkan pada situasi dan kondisi hak asasi manusia. Berdasarkan informasi yang saya dapat, sejumlah langkah yang dilakukan oleh negara, baik dari tataran eksekutif sampai aparatur negara, tidak menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar pertimbangan yang memadai dalam menyusun kebijakan. Nah, di sini kami mencatat sejumlah pelanggaran hak asasi manusia selama pandemi COVID-19 ini, antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama itu hak atas standar kesehatan tertinggi. Pada pertengahan bulan Maret 2020, Kontraks melakukan pemantauan melalui pembukaan kanal pengaduan publik terkait kualitas pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 melalui rumah sakit rujukan COVID-19. Dalam pemantauan ini, kami menemukan bahwa berbagai RS rujukan COVID-19 memiliki sejumlah permasalahan seperti akses informasi minim, kekurangan tenaga medis, kekurangan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan, dan tidak ada prosedur khusus untuk pasien yang ingin melakukan tes COVID-19. Sementara layanan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan tes PCR masih minim karena masih terbatasnya penyelenggaraan dan akses yang tersedia. Akses terhadap pelayanan kesehatan adalah bagian tidak terpisah dari hak asasi manusia secara keseluruhan. Prinsip dasar terhadap pemenuhan hak atas kesehatan berdasarkan General Comment Nomor 14 Tahun 2000, negara wajib mempertahankan ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas atas layanan kesehatan kepada masyarakat. Persiapan dan penanganan yang minim dari negara berdampak pada tidak terkontrolnya angka penyebaran penularan serta penanganan COVID-19 di masyarakat. Nah, yang kedua ini adapun hak atas informasi. Dalam konteks penanganan pandemi, informasi yang valid, terpercaya, dan terus dipengaruhi dengan situasi pandemi serta penanganan wajib dipenuhi dan diberikan kepada publik tanpa terkecuali. Hal itu sangat penting karena ketiadaan vaksin pelaksanaan warga tergantung pada informasi tentang upaya penanganan dan pengendalian perilaku pada penyebaran COVID-19 ini. Jumlah kasus yang membahayakan kesehatan dan pelanggaran hak asasi yang merupakan dampak dari tidak terpenuhinya hak atas informasi, diantaranya prosedur penggunaan disinfektan, penggunaan obat-obatan dan suplemen yang tidak disarankan, pelanggaran privasi hingga praktik
diskriminasi seperti penolakan pemakaman jenazah yang terpapar COVID-19. Hal ini bertolak belakang dengan kewajiban menyampaikan informasi dari sejumlah peraturan seperti pasal 154 JO 155 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan menyebar dalam waktu singkat, serta pasal 9 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Pada pasal 14 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang pada intinya merupakan jaminan hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi. Nah, selanjutnya yaitu hak atas kebebasan berekspresi. Kemerdekaan berekspresi merupakan salah satu hal yang fundamental yang diakui dalam sebuah negara hukum yang demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada saat penanganan COVID-19 ini, saya mendapatkan informasi atau berita di luar sana bahwa ada kasus penangkapan terhadap orang-orang yang dituduh menyampaikan penghinaan terhadap pejabat negara atau menyebarkan berita bohong. Hal tersebut menjadi pelanggaran HAM jika dilakukan dalam konteks mengkritik, mempertanyakan, dan menyampaikan keluhan mengenai cara-cara pemerintah dalam menangani pandemi. Ekspresi dengan segala bentuknya disampaikan oleh warga negara untuk mengkritik cara-cara pemerintah dalam menangani COVID-19 adalah sah yang dilindungi hukum. Kendati kebebasan berekspresi adalah aspek yang dapat dibatasi, namun pembatasan yang perlu dilakukan secara cermat dapat dibatasi oleh negara. Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan aspek krusial yang aplikasinya harus dilindungi oleh negara. Hal ini selaras dengan pasal 19 Kovenan Hak Sipol sebagaimana telah diadopsi substansinya pada pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 1945 dan turunannya dalam 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, yang keempat itu adapun hak untuk bebas diskriminasi stigmatisasi. Nah, pandemi COVID-19 menghasilkan gelombang stigma dan diskriminasi pada kelompok tertentu, salah satunya tenaga kesehatan. Mereka mendapatkan stigma negatif dari masyarakat sebagai karir virus karena pekerjaan sehari-hari mengandung resiko tinggi untuk terpapar virus. Hal ini terlihat peristiwa perawat yang diusir dari tempat tinggalnya. Tenaga kesehatan yang diusir atau ditolak oleh negara karena mereka takut terpapar oleh COVID-19. Baiklah, itulah video yang sempat saya paparkan kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan bahasa, kesalahan ucapan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.